Karena daerah kita ini berkembang, masing-masinglah rumah membuat kios masing-masing sambil menjual dodol. Sekitar tahun 70-an lagi. Nah, gula aren ada 5 ya? 5. Ada pandan, ada durian, ada biasa ya? Kalau dulu bisa 10 kuali, 15 kuali. Adik yang buat nih. Mau kita ke belakang nengok, Abang? Yang buat? Ya. Boleh tadi. Sebetulnya kalau untuk rajin dodol, cuman ya buka sendiri gitu, gimana rasanya. Rasa durian, rasa original, tapi ternyata enak juga rupanya. Nah, sambil duduk, biar gua ambil dodol, biar makan. Menjadi salah satu dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat, Tanjung Pura memiliki luas wilayah sekitar 179 km persegi. Mayoritas masyarakatnya bersuku Melayu. Selain dikenal sebagai kota pelajar dengan ikon Masjid Azizinya yang megah, Kecamatan Tanjung Pura juga memiliki panganan tradisional yang khas, yaitu dodol pulut. Dodol sendiri merupakan panganan yang terbuat dari beras pulut. Beras pulut direndam dengan air, dimasak dengan santan kelapa dan gula selama kurang lebih 4 jam. Dodol ini macam mana pun memasaknya harus dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kalau tidak, dia akan cepat membawa reaksi, misalnya lekas basi, lekas dia berjamur, ya kan? Nah, jadi dia ada punya ketentuan-ketentuan. Misalnya beras pulutnya terbaik, tak bisa sembarang pulut. Rendamnya juga karena dia direndam, pulut ini direndam, habis rendam baru dijadikan tepung. Dari tepung baru gula juga dimasak, sehingga gula ini masak nanti sama santan kelapa yang baik yang cukup tua, masak disatukan. Jadi masing-masing ada air pulutnya tepung pulutnya, air gulanya, sama air santannya disatukan dengan ukuran-ukuran tertentu. Bisa tahan. Kalau menurut orang tua saya bisa tahan sebulan. Tidak akan basi dan yang saya sebutkan tadi lah, tidak akan coba. Karena kualitasnya terjaga. Tapi kalau tak terjaga, tunggulah beberapa hari sudah mulai nampak tumbuh jamur putih dia. Salah satu gerai dodol yang cukup populer hingga saat ini adalah Dodol Ria. Gerainya berada di Desa Payaperupuk, Jalan Lintas Sumatera Aceh. Awalnya Sulastri sang pemilik bekerja sebagai pengrajin dodol harian lepas. Namun pada tahun 2005, ia mantap merintis bisnis dodol sendiri hingga kini sukses memiliki 4 cabang. Iya, pekerja wah. Nunggu tepung, ngaco, ada upahan. Iya, bayar upah, orang tua juga gitu, upah. Dah, tapi ya namanya sulit juga, dulu ya sulit lah, dulu kan cari duit yang 10.000 bayar kan. Sulit zaman dulu kan, jadi ya awak jalannya aja. Kalau awak kan pertama orang tua, punya orang tua, tahun-tahun 50-an, 60-an gitulah. Baru awak tahun 2005 lah mulai merintis. Mulai lah, jual-jual sedikit lah. Nah, baru sampai sekarang, 2010, 2015, 2020, 2022. Udah 15-an tahun, 17. Pertama orang tua kerja sama orang juga. Di rumah sambil buka gitu kecil-kecilan, ya buka gitu. Nah, datang awak, orang tua enggak lagi baru awak gitu teruskannya. Tapi orang tua pakai gula tebu, awak gula aren, itu aja bedanya, itu aja lah awak menangnya. Dulu bisa, kalau dulu bisa 10 kuali, 15 kuali. Ini hari 6, 8, paling banyak 10. Itu pun bilangkannya enggak setiap hari, jarang-jarang lah. Kadang perih,
Kadang seminggu bisa 2 kali peri. Kalau dulu kami dari 2010 tuh masak, tiap hari masak. Kalau sekarang jarang, ini sedikit. Masak-masak tapi 6, 8, sekali 10 kalau rame. Kendalanya, mangka gini aja lah. Barang naik semua, jualannya payah, lakunya gitu. Ini lagi mau buka jalan tol lagi. Dah, tak ada orang lewat lagi dah. Itu maksudnya gini, bukan putus asa ya. Harapan awak kayaknya enggak ada. Karena ada contoh di bengkel tuh kayak gitu, tuh kasihan namanya. Meski tengah mengalami kondisi sulit, Dodol Ria dapat terus bertahan, menjaga dan melestarikan panganan tradisional khas Tanjung Pura. Oh, ini hari kita masak berapa kuali? 6. 6. Nah, Yang baik-baik aja itu, yang bagus itu ya. iyalah. Jadi dijaga, jangan sempet Nah, gosong. resepnya gosong, angus ya. Nah, ini gula tebu ada 1 nih kan. Lalu kita ini masak ada- gula aren. Nah, gula aren ada 5 ya. 5. Ada pandan, ada durian, ada biasa ya. Ada, jangan sempet angus itu ya. Iya. Dijaga betul. Tanggung jawab lah, tanggung jawab. Kita jaga lembutunya kan, yang baik kan. Tentunya kita jaga lah. Kalau kita tidak jaga ya habis lah kita nih. Tak mau lah dikenang orang lagi jadi. Di desa Paya Purpuk ini terkenal dengan pengacau, tapi pengacau dodol, bukan pengacau keamanan. Rahasianya gini aja lah. Awak kan jaga mutu. Nah itu aja ada tuh. Orang beli tadi kan memang ada rasanya, memang enak. Nah, makanya bertahan aja lah lagi, Pak. Tapi kalau orang belinya itu ya jauh lah nurun. Makanya dodolnya enak lah. Pakai susu, kelapanya banyak. Kelapa pilihan. Ya kayak umpama kayak kelapa mahal. Awak tetap kelapanya segitu aja, 10 gandeng. Berarti 20 biji. Gula merah memang yang pilihan. Pulur pilihan. Pakai susu, orang mana pakai susu? Awak pakai susu. Memang awak bertahan, jaga betul lah. Itulah bertahan lagi. Makanya nggak sempat kecewa orang beli. Gulanya ambil dari Medan, dari Tapsel Penyambungan, turunnya di Medan, ambilnya di Mandala, Kokat 1. Dah, itu aja. Dah. Awak jaga betul. Gulanya gula aren, asli dari Penyambungan. Nah, itu kalau ngaco jangan sempat angus, yang bagus. Kalau kerja itu yang bersih. Kalau kerja yang bersih, rapi, gitulah mau apa? Nah, yang masukkan. Nah, mereka masukkan kau ngatunya. Gulanya nggak ada 3. Enggak. Masuk ya tuh, masuk. Nah ini masuk ya gulanya ya. Agar tetap diminati, Dodol Ria juga berinovasi dengan menghadirkan beberapa varian rasa dodol. Iya, dodol biasa sama durian aja. Itu pun nggak durian asli, kadang pasti asta. Kalau awak kan durian asli. Itu aja kemenangan awak. Udah itu pandan, durian, pandan, nanas, wijen tambahannya. Kalau awak jual 8.000 per kotak, isi 16 biji, isi 32, 16.000, setengah kilo 28. Cuma kadang-kadang ada orang mau ambil banyak kurang. Karena tuh mau jual lagi kurang. Harganya yang setengah kilo 25, yang kotaan bisa 7.000 gitu lah. Sepinya pembeli akibat pembatasan aktivitas di masa pandemi dan berbagai permasalahan sosial ekonomi lain memaksa puluhan pengusaha dodol di Tanjung Pura harus menutup gerai mereka.
Hanya berselang beberapa rumah dari gerai dodol Ria, terdapat sebuah gerai dodol bernama Dodol Raya. Meski banyak gerai dodol yang tutup, Sulaiman sang pemilik justru baru saja membuka usaha dodol pada April 2021 lalu. Sebetulnya kalau untuk rajin dodol, saya itu udah lama dulu, udah 16 tahun lah. Tapi enggak kerjalah sama adik, kerja kayak seperti kerja sama gitulah. Cuman kita kan pingin cuman ya buka sendiri gitu, gimana rasanya. Tapi ternyata enak juga rupanya. Bang, dodol bang. Mau rasa apa nih? Apa Ini yang enak? rasa, ini ya tak keluari dulu lah. Rasa durian, rasa original, rasa wijen. Coba durian dulu Ya, ya. boleh. Kayaknya enak nih. Nah, Duriannya nggak asli salah. nih bang. Asli. Tahunnya tahun 2021. Jadi ini kan udah masuk tahun 2022. Pas Ramadan 2021 saya buka. Berarti Ramadan akan datang ini genap 1 tahun Dodol Raya. Ya. 60, 70. Ini bang. Yuk, ini berdiri bang. Jual bang ya? Ayo bang beli bang. Makasih ya bang ya. Sama-sama. Yuk. Tapi ya namanya baru ngerintis, dari awal orang antara percaya dan tidak. Tapi setelah orang itu singgah, besoknya singgah lagi, besoknya singgah lagi. Artinya orang udah percaya. Nah, gitu. Teman, Ayo, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Syukur. Cuman kabar Teh? Sehat kan? Alhamdulillah. Oh, betul. mantap lah Teh. Sehat. Kalau kayak gitu. Nah. Tak ada kekurangannya. Mudah-mudahan. Cuman kurang isi kantong. Betul, itu biasa. Jadi dagang tadi macam mana? Dagang itu Teh ya. Kalau sekarang bukan bingung, agak berkurang. Berkurang ya? Biasa Karena, tak seperti? nah biasanya sejak ada corona nih lah. Aduh. Karena sejak ada corona nih pendapatan kurang, sangat kurang. Betul. Tapi yang beli ada Teh. Ada. Tapi tidak sebanyak Ya, kantong dulu ya. tidak. Dulu 2-3 kantong mah. Ah, mau. Setengah kantong. Ini setengah kantong ampun juga Teh. Memang begitu lah. Adik kamu buat nih. Ayo mau kita ke belakang nengok apa? Orang buat. Ya. Boleh kan Nanti. ya? Oke, saya ikut. Alhamdulillah. Hari-hari kacau terus. Kacau terus, walaupun tak banyak. Sedikit yang ada. penting ada. Betul. Alhamdulillah, masih. Karena kalau kita pikir nanti tol yang bisa mengangkatkan rezeki, enggak juga. Karena kalau orang mau beli dodol, pulang tuh oleh-oleh, pasti orang tuh kemari dulu. Lari sekalian ke tol. Tanjung Pura kan ada buka tolnya, jalan tolnya nanti buka, ada di Simpang Bersilam itu kan. Nah, ada. Jadi tidak begitu aja lah. Was-was tetap ada, cuman agak-agak sikit. Oh Teh, duduklah kita dulu. Loteh hati. Oh begitu. Jadi ini. Oke. Mael tempat duduk nih. Duduklah. Paten. Sambil duduk, Ah, biar ku ambil dodol, biar makan. tambah rezeki nih. Iya, sikit nih tak banyak. Ah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa Tidak itu? Teh, dodolnya nih. iya banyak nih. Tidak. Ah, Banyak yang dipotong koci-koci. iya. Gimana yang sedap? Nah, tapi semuanya sedap nih. Semua sedap ya? Durian ada? Ada. Kacang ada? Ada. Ah, lengkap. Raya dodol purut. Iya, Teh. Pangkalan Randan, langkat. Biar jangan payah orang sudah puasa raya. Oh gitu ya? Setiap agama kan ada kerayaan raya. ya. Betul. Jadi kalau mau beli hari raya aja. Orang yang beli. Puasa jangan makan. Sejak 1950, masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura telah menjadikan dodol sebagai salah satu panganan tradisional khas mereka. Bahkan di masa lalu, Tanjung Pura memiliki sebuah desa yang hampir seluruh masyarakatnya memiliki keahlian untuk membuat dodol.
Karena banyak yang bercerita bahasa seperti dahulu ada mantan kepala desa. Namanya Alwi AR, almarhum. Dia menceritakan bahwa dodol ini asalnya dari Perak. Orang yang memasak, mengajarkan membuat dodol ini dari Perak, kata beliau. Ya kan? Mungkin saja. Waktu itu, karena kita tidak sampai di zaman itu. Nah, sebenarnya dodol ini dahulu hanya makanan-makanan keluarga. Itu terjadi kira-kira pada hari-hari tertentu. Misalnya hari raya, hari besar, atau ada pesta perkawinan untuk keluarga, atau sebagai oleh-oleh untuk keluarga kita yang akan berangkat dari jauh, maka dibawakanlah sebagai oleh-oleh Tanjung Pura ini berupa dodol. Mengerti benar akan bagaimana memasak atau membuat dodol yang terdiri dari bahan-bahan tertentu. Misalnya membuat dodol ini perlu adanya beras pulut pilihan, kelapa pilihan, gula pilihan. Kemudian karena dia barangkali mendapat menjadi kegemaran orang ramai, orang banyak, maka oleh keluarga-keluarga yang sudah mengerti dodol, dibuatlah dengan membuat berupa beberapa macam dodol untuk dijual. Dikerjakan oleh orang-orang yang tertentu yang mengerti membuat dodol. Karena rupanya mendapat sambutan daripada masyarakat ramai, artinya masyarakat yang menginginkan masak dodol, maka ramailah kampung kami ini dibuat kios-kios dodol untuk dipasarkan. Pada tahun 1970, seiring dengan makin dikenalnya dodol pulut Tanjung Pura, masyarakat yang awalnya hanya berprofesi sebagai petani dan nelayan, memulai usaha dodol dengan membangun kios-kios semi permanen di pinggir jalan. Karena daerah kita ini berkembang, masing-masinglah rumah membuat kios masing-masing sambil menjual dodol. Sekitar tahun 70-an lah gitu, ke atas ya, 70 ke atas lah. Tapi yang paling yang paling ramai dia, sewaktu pasar lintas Sumatera ini satu, yaitu di muka kita yang di jalan lintas Sumatera ini. Karena dari Aceh, jalan kampung kami ini. Kalau dia nak ke Medan, dia beli. Begitu juga yang dari Medan mau ke Aceh, singgah dia beli. Sehingga di kampung kami ini memang tempat pasarannya lah. Ya kan? Nah, kemudian ada diantar lagi. Ada yang keluar, misalnya di Medan. Di mana itu yang membuat kue-kue itu? Di Jalan Majapahit mana? Medan. Ada, ya kan? Di sana dipasarkan. Hampir setiap dodol itu ada di sana. Masing-masing lah mereknya, merek macam-macam. Ada merek Irma, ada merek Nazla, ada merek Dambi Rau, ada merek Adam Rau, macam lah, ya kan? Karena di sana tempat pemasaran. Sejak saat itu, perekonomian masyarakat desa terus mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 1980, dodol Tanjung Pura menapaki babak baru. Mereka mendapat perhatian penuh dari pemerintah, seperti mendirikan koperasi, mendapat bantuan berupa peralatan masak dan akses pemasaran, sehingga dodol Tanjung Pura kian dikenal oleh masyarakat luas. Tetap ada tuh. Karena masa adanya tempat berhimpun yaitu koperasi. Jadi ini bisa mudah dibawa kemana-mana. Tahun berapa ada koperasinya itu, Pak? Koperasi itu sekitar tahun 70 lebih lah, tahun 80-an lah. 80-an lah. 80-an. Itu kuat koperasinya dulu tuh. Karena saya bilang kuat, ada bantuan dari Menteri Koperasi. Diberikan koperasi, bimbing. Dilolanya bagaimana sebaik-baiknya koperasi ini. Masuklah anggota koperasi nikmat dari dodol, maka dapat bantuan berupa macam-macam. Ada yang dapat kuali dengan alat-alat masak dodol lah. Ini dulu pernah koperasi Sumatera Utara yang bagi untuk koperasi nikmat dodol yang ada di Tanjung Pura. Ini berkembanglah terus. Sampai apalagi adanya Pekan Raya Medan Fair. Itu ada kiosnya, itu ada tempat penjualan daripada koperasi nikmat dodol Tanjung Pura. Karena Tanjung Pura dulu ada koperasi namanya nikmat. Dari nikmat inilah masing-masing anggota memberikan dodolnya sebanyak yang diperlukan. Misalnya satu orang bisa dibawa 30 kilo.
Kalau ada di 50 orang, 50 kali 3, 1 ton sekian yang dibawa ke Medan Fire. Tahun berapa itu ada? Waktu Medan Fire berada lah. Mulai Medan Fire pertama sampai berakhir. Itu dodol berjalan. PRSU kali ya Pak? Itu. Iya, Pekan Raya Sumatera Utara. Nah, itu. Pada masa keemasan ini, dodol Tanjung Pura terus berkembang hingga memasuki tahun 2010. Bahkan, dodol pasar bengkel yang juga cukup dikenal oleh masyarakat luas berasal dari para pengrajin dodol Tanjung Pura yang pindah ke kawasan tersebut. Kalau hari itu masih lumayan lah jualan barang murah, jualannya enak. Tahun berapa? Tahun-tahun 2010. Masih lumayan enak. 2010. Dan kalau sekarang nih jualannya kurang. Karena kena PPKM tuh mulai-mulainya. Covid lah mulainya, Covid ada jelasnya. Covid aja udah mau 3 tahun. Sampai sekarang itu lah. Kalau itu emang udah apa lepas saja jadilah. Iya. Kalau dulu lumayan. Jualannya laku, barang pun murah. Enak jualnya, orang beli rawat-rawat rame. Ini hari orang lewat nggak ada. Yang berkembang betul dodol nih, yang seingat saya, waktu itu kalau saya tidak salah, bupatinya Pak Samsul Arifin. Bupatinya, Samsul Arifin, pernah jadi gubernur Sumatera Utara. Iya kan? Nah, dia sampai mengatakan untuk tidak adanya pelebaran jalan di kampung kami ini. Karena adanya pengusaha-pengusaha dodol yang perlu dilindungi, dilestarikan. Hampir setiap bulan hari raya, setiap pengusaha dodol ini memasang lampu merah, putih, hijau, kuning dan sebagainya. Bahasa di sinilah perkampungan dodol, saya katakan begitu. Nah, di sinilah ramainya. Kalau kita perhatikan peningkatan di masyarakat tuh nampak, Pak. Misalnya dia bisa bikin kios daripada batu. Kalau biasanya hanya papan, ya kan, papan kecil, papan yang ya tidak begitu indah lah. Tapi sudah dia berusaha, hampir semua boleh kita tengok. Boleh kita saksikan sekarang ini. Setiap hasil-hasil dodol. Semua punya kios yang permanen. Ya kan? Kalau dulu atapnya atap nipah. Sekarang bisa tengok. Hampir semuanya seng rata. Bahkan lebih daripada seng. Nah, ya kan? Bahkan bertingkat. Kalau dulu hanya rata. Nah, jadi menunjukkan ekonomi. Penjual dodol merasa bahagia karena lancar penjualan. Sehingga dapat hasilnya yang memuaskan untuk keluarga yang menjualnya. Dengan dukungan dan perhatian dari pemerintah, serta kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia yang berbudaya, para pengrajin dan pengusaha jajanan tradisional ini tidak hanya akan dapat bertahan, namun bangkit dari keterpurukan dan kembali berjaya. Desa Payah ini terkenal dengan pengacau, tapi pengacau dodol, bukan pengacau keamanan. Itulah ciri khas Bapak Purpo, ya kan? Makanan khasnya dodol.